Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nasi, kepada Tuhan manusia, malikin nasi, maliki, raja an-nasi manusia, ilahin nasi, sesembahan manusia, min syarril waswasi, dari kejahatan bisikan-bisikan, al-khannas, yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu, yang berbisik, fi sudurin nasi, di dalam dada manusia, minal jinnati, dari manusia, wan nasi, minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia. Surat An-Nas, Makiyah atau Madaniyah, 6 ayat, turun sesudah surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, yang menciptakan dan yang memiliki mereka. Di sini manusia disebutkan secara khusus sebagai penghormatan buat mereka, dan sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian isti'adzah dari kejahatan yang menggoda hati mereka. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Kedua ayat tersebut, yaitu malikin nas dan ilahin nas, berkedudukan sebagai badal atau sifat atau ataf bayan, kemudian mudhaf ilaih. Lafaz an-nas disebutkan di dalam kedua ayat ini dimaksud untuk menambah jelas makna.
min syarril waswasi, dari kejahatan bisikan setan. Setan dinamakan bisikan karena kebanyakan godaan yang dilancarkannya itu melalui bisikan. Al-Khannasi, yang biasa bersembunyi, karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati manusia bila hati manusia ingat kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam kalbu manusia, dikala mereka lalai mengingat Allah. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Lafaz ayat ini menjelaskan pengertian setan yang menggoda itu, yaitu terdiri dari jenis jin dan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu melalui firman-Nya, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Dalam Quran surat 6 Al-An'am 112, atau lafaz minal jinnati menjadi bayan dari lafaz al-waswasil khannas, sedangkan an-nas diatofkan kepada lafaz al-waswas, tetapi pada garis besarnya telah mencakup kejahatan yang dilakukan oleh Lubayt dan anak-anak perempuannya yang telah disebutkan tadi. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa di antara yang menggoda hati manusia adalah manusia di samping setan. Pendapat tersebut disanggah dengan suatu kenyataan bahwa yang dapat menggoda hati manusia hanyalah bangsa jin atau setan saja. Sanggahan ini dapat dibantah pula bahwasanya manusia pun dapat pula menggoda manusia lainnya, yaitu dengan cara yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi mereka sebagai manusia. Godaan tersebut melalui lahiriah, kemudian merasuk ke dalam kalbu dan menjadi mantap di dalamnya, yaitu melalui cara yang dapat menjurus ke arah itu. Wallahu a'lam bishawab. Asbabun nuzul surat Al-Mu'awwidhatain. Asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Al-Kalbi yang diterimanya dari Abu Sholeh. Abu Sholeh menerimanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit keras. Lalu dua malaikat datang menemuinya. Salah seorangnya duduk di sebelah kepalanya, sedangkan yang lainnya di sebelah kakinya. Malaikat yang berada di sebelah kedua kakinya berkata kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya, "Apakah yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di sebelah kepalanya menjawab, "Taub." Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, "Apakah taub itu?" Ia menjawab, "Sihir." Malaikat yang ada di sebelah kakinya bertanya, "Siapakah yang menyihirnya?" Ia menjawab, "Lubayt Al-Asham, orang Yahudi."
Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, "Di manakah sihir itu disimpan?" Malaikat yang ada di sebelah kepalanya menjawab, "Di dalam sumur keluarga si bulan. Ia terletak di bawah sebuah batu besar dalam keadaan terbungkus." Kemudian mereka berdua mendatangi sumur itu. Lalu mereka menguras airnya dan mengangkat batu besar. Kemudian mereka mengambil buntelan itu lalu membakarnya. Dan pada waktu subuh, yaitu pagi hari dari malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar ibn Yasir beserta beberapa orang lainnya untuk mengambil buntelan sihir itu. Lalu mereka mendatangi sumur tersebut. Tiba-tiba sesampainya mereka di sana, melihat air sumur itu seakan-akan berwarna merah darah. Selanjutnya mereka menguras air sumur tersebut, lalu mengangkat batu besar yang ada di dalamnya. Lalu mereka mengeluarkan buntelan sihir, kemudian langsung membakarnya. Ternyata di dalam buntelan itu terdapat seutas tali yang padanya ada 11 buhul atau 11 ikatan. Kemudian diturunkan kedua surat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau membaca satu ayat dari kedua surat tersebut, terdapatlah satu ikatannya. Kedua surat tersebut, yang pertama dimulai dengan firman-Nya, "Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh," atau "Qul a'udzu birabbil falaq." Dan surat yang kedua diawali dengan firman-Nya, "Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia," atau "Qul a'udzu birabbin nas." Asal hadis ini mempunyai syahid di dalam kitab Sahih. Hanya tanpa disebutkan turunnya kedua surat tersebut, akan tetapi turunnya kedua surat itu memiliki syahid yang lainnya yang memperkuat asbabun nuzul kedua surat itu. Imam Abu Naim di dalam kitab Ad-Dalailnya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi, yang itu ialah menerimanya dari Rabi Ibnu Abbas. Kemudian Rabi telah menerimanya pula dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ada seorang Yahudi berbuat sesuatu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena hal tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit keras. Ketika para sahabat datang menjenguknya, mereka mengira bahwa hal itu hanyalah diakibatkan sakit biasa. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa turun kedua surat ini. Malaikat Jibril segera mengobatinya dengan membacakan kedua surat itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan sehat dan segar bugar. Pembahasan ini merupakan akhir dari kitab Tafsir Al-Jalalain, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya untuk menyelesaikan kitab ini. Dan semoga salawat dan salamnya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, utusan Allah, baginya segala hormat dan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.